Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PIL mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang beranggotakan 3 orang. Saya Kufia Rizka, NIM 391. Kami akan membahas makalah kami yang berjudul Sejarah Tumbuh dan Berkembangnya Pendidikan Islam Masa Kerajaan-Kerajaan di Jawa. Sebenarnya kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa ini sangat banyak sekali, mulai dari yang bercorak Hindu, yang bercorak Buddha, yang bercorak Hindu-Buddha, dan Islam. Tapi untuk judul kali ini, yaitu membahas tentang pendidikan Islam, maka kami hanya mengambil dari kerajaan Islam yang ada di Jawa saja, karena berkembangnya pendidikan Islam itu tidak luput dari proses Islamisasi suatu kerajaan. Kemudian bisa dilihat di PPT, kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Demak yang berdiri pada tahun 1500 sampai 1550 Masehi, yang didirikan oleh Raden Patah sekaligus raja pertama. Setelah beliau wafat, digantikan oleh Pati Unus, putranya yang saat itu berusia 17 tahun. Setelah wafat, Pati Unus digantikan oleh Sultan Trenggono, yang kala itu dilantik oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin pada tahun 1524 sampai 1546 Masehi. Kemudian setelah Sultan Trenggono wafat pada penyerangan Blambangan, digantikan oleh adiknya Prawoto, yang kemudian beliau digantikan oleh Joko Tingkir yang berhasil membunuh Arya Panangsang. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Pajang. Raja pertamanya Joko Tingkir dari Bengging, yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Demak, yang merupakan menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Tahun 1581 Masehi, beliau mendapat pengakuan dari para raja di Jawa sebagai Raja Islam. Kemudian kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram. Raja pertamanya adalah Raja Sana yang memimpin kerajaan dengan kehalusan budi dan bijaksana. Kemudian beliau digantikan oleh Sanjaya yang merupakan anak Sanaha, saudara perempuan Sana. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram, di mana raja pertamanya adalah Raja Sana yang memimpin kerajaan dengan kehalusan budi dan kebijaksanaan. Digantikan oleh Sanjaya yang merupakan anak Sanaha, saudara perempuan Sana. Sanjaya adalah seorang ahli kitab dan keprajuritan yang menaklukkan banyak wilayah. Nah, sepeninggal Raja Sanjaya ini ada 2 dinasti yang memimpin Mataram. Yang pertama dinasti Sanjaya, yang kedua Shailendra. Lanjut ke kerajaan yang keempat, yaitu Kerajaan Banten, yang berdiri seiring berluasan Kesultanan Demak ke daerah barat. Berdiri pada tahun 1524 Masehi sampai 1525 Masehi oleh Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak. Puncak kejayaan pada masa Kerajaan Banten ini yaitu pada masa pemerintahan Abu Fattah Abdul Fattah atau sering disebut dengan Raden Tirtayasa. Kemudian kerajaan yang kelima yaitu Cirebon. Kerajaan yang berada di Cirebon, Jawa Barat ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah yang merupakan salah satu dari Sunan Wali Songo, atau biasa disebut dengan Sunan Gunung Jati. Pada masa kejayaannya ini yaitu masa kepemimpinannya Fatahillah, yaitu Kerajaan Ngayogyakarta Diningrat. Sebenarnya 2 kerajaan yaitu Kerajaan Ngayogyakarta Diningrat dan Surakarta Diningrat ini adalah merupakan perpecahan dari Kerajaan Mataram, yang mana pada masa kekuasaan Sultan Amangkurat I ini terjadi perjanjian Giyanti yang dilakukan oleh Raja Amangkurat I dengan VOC. Akibatnya terjadi perpecahan wilayah dan menjadikan 2 kerajaan yang berbeda tapi sama-sama Islamnya. Yang pertama ini termasuk kerajaan ke-6 yaitu Ngayogyakarta Diningrat yang didirikan oleh
Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Kemudian kerajaan yang ketujuh, Kerajaan Surakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono III. Sebagai raja, menjadikannya pusat kekuasaan kerajaan. Pemerintahan kerajaan ini berakhir pada masa pemerintahan Raja Sri Susuhunan Pakubuwono VII tahun 1945 sampai 2004. Kemudian untuk sebab selanjutnya, yaitu membahas tentang sejarah tumbuh dan berkembangnya pendidikan Islam masa kerajaan di Jawa, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Roinul Jamaluddin dan Lulus Bilya Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Kofia Rizka, yaitu sejarah tumbuh dan berkembangnya pendidikan Islam pada masa kerajaan di Jawa. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak, Kerajaan Panjang, Kerajaan Mataram. Dan berdirinya Kerajaan Islam Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut, maka penyebaran agama Islam pun bertambah maju. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak punya kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh. Salah satu peninggalan Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak sebagai lambang kekuasaan Islam yang didirikan pada tahun 1338 Masehi. Masjid tersebut telah mempengaruhi alam pikiran orang Jawa selama berabad-abad. Raden Fatah atau putra Brawijaya Majapahit adalah santri perguruan Islam Ampel Denta. Ia diberi ijazah oleh gurunya untuk membuka perguruan Islam di mana saja pada tahun 1975. Pada zaman itu telah dibagi tingkatan-tingkatan pesantren itu kepada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan pengajian Al-Quran. Tingkatan ini terdapat pada setiap desa yang diajarkan melalui huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, berjanji, rukun Islam, dan rukun iman. Yang kedua adalah tingkatan pengajian kitab, yang mana santri yang belajar pada tingkat ini adalah mereka yang khatam Al-Quran, yang sudah khatam Al-Quran. Yang ketiga, tingkat pesantren bisa didirikan di daerah kabupaten sebagai lanjutan dari pesantren di desa. Yang keempat, pondok pesantren tingkat keahlian atau takasus. Ilmu yang dipelajari pada tingkatan ini adalah salah satu cabang ilmu dengan cara mendalam. Tingkatan ini adalah tingkatan spesialis. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak semua orang bisa mempelajari ilmu takasus tersebut. Terus lanjut yang kedua, pendidikan pada masa kerajaan Cirebon. Pendidikan Cirebon sebagai pusat keagamaan di Jawa Barat juga berlangsung dengan baik. Peranan historis yang dijalankan Sunan Gunung Jati tidak pernah hilang dan kenangan masyarakat pendidikan keagamaan di Cirebon terus berkembang. Pada abad ke-17 dan 18, keraton Cirebon berkembang kegiatan-kegiatan sastra yang sangat memikat perhatian. Hal ini antara lain terbukti dari kegiatan kurang mengarang atau suluk nyanyian keagamaan Islam yang bercorak mistik. Selanjutnya, pendidikan masa Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ketika Sultan Maulana Hasanuddin memerintah selama 18 tahun, yaitu pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Ia telah memberikan andil sebesar dalam meletakkan fondasi Islam di Nusantara sebagai salah satu pendiri Kesultanan Banten. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran bangunan peribadatan berupa masjid dan sarana pendidikan Islam seperti pesantren. Samping itu, ia juga mengubah mubalek ke berbagai daerah yang dikuasainya. Usaha telah terintis oleh Sultan Maulana Hasanuddin dalam memperluas Islam, membangun Kesultanan Banten, kemudian dilanjutkan oleh sultan-sultan berikutnya. Baik, itu dari saya. Lanjutkan oleh Mbak Lulus. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulus Hidayah akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang selanjutnya adalah pendidikan masa kerajaan Ngayogyakarta. Jadi pendidikan pada masa ini terdapat pendidikan formal yang pertama,
di mana pendidikan formal ini hanya bisa dirasakan oleh kaum menengah atas, yaitu seperti kaum kerajaan. Jadi pada zaman itu yang bisa merasakan pendidikan adalah hanya keluarga kerajaan saja. Kemudian untuk pelajaran yang diajarkan yaitu seperti pelajaran agama dan sastra. Dan pelajaran ini diajarkan di serambi-serambi masjid seperti itu. Kemudian pada masa Hamengkubuwono VIII, jadi pas masa kerajaan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Hamengkubuwono ke-8, pendidikan sudah mulai maju sangat pesat, yaitu ditandai dengan dibangunnya sekolah dasar yang sampai saat ini bernama Sekolah Keputran yang masih beroperasi sampai saat ini. Kemudian yang kedua adalah sekolah guru yang dinamakan School Muhammadiyah. Jadi dan juga masih beroperasi sampai sekarang. Kemudian yang terakhir yaitu adalah perguruan tinggi yang bernama Gajah Mada yang sampai sekarang juga masih beroperasi dan bahkan menjadi universitas yang sangat terkenal di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan masa kerajaan Surakarta Hadiningrat. Jadi pendidikan pada saat ini juga tidak luput dari Wali Songo. Pada saat Hamengkubuwono memimpin di sini, Hamengkubuwono yang ke-10, telah didirikan lembaga formal Islam yaitu bernama Mambaul Ulum, di mana suatu lembaga pendidikan yang disediakan untuk kelas atas sampai kelas bawah di sini. Kemudian guru yang diambil untuk mengajar di sini yaitu adalah dari Pondok Termes dan Tegalsari Ponorogo, yang sampai sekarang pondok tersebut juga termasuk adalah pondok terkenal yang berada di Indonesia. Kemudian untuk mata pelajaran yang diajarkan pada saat ini yaitu seperti Al-Quran, tafsir, tauhid, bahasa Arab, dan masih banyak lagi. Terdapat 15 mapel, bisa langsung di makalah kami apabila ada kurang jelasnya. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebih dan kurangnya, kelebihan dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila hitopik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.